sore teman-teman, selamat sore Ibu. Kami mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 5 Universitas Katolik Widya Mandira. Dan pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan struktur nukleotida. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah genetika yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Florentina Yasinta CP MPD. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2, kami ingin menjelaskan alat tambahan yang kami gunakan dalam membuat struktur nukleotida. Alat yang akan kami gunakan yang pertama gunting, dan yang berikut spidol, penggaris, cutter, gunting, kawat halus, dan yang berikut bubble tip, lakban, dan saya memberi kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan bahan yang akan kami gunakan dalam merangkai struktur nukleotida. Jadi bahan yang pertama yang kita gunakan yaitu adalah styrofoam atau gabus. Yang kedua adalah karton. Yang ketiga adalah lem. Yang keempat itu adalah cat poster. Dan yang kelima, gabus tadi akan kita bentuk menjadi kode DNA dan RNA. Yang pertama adalah kode dalam bentuk bulat, yaitu yang dinamakan dengan fosfat. Yang berikut dalam bentuk segi 5 yaitu deoksiribosa atau gula pentosa. Yang berikut adalah adenin. Yang berikut adalah bentuk seperti ini adalah timin. Dan yang berikut bentuk segi 5 kecil seperti ini adalah guanin. Dan yang berikutnya lagi bentuk persegi panjang dengan lingkaran di tengah yaitu sitosin. Jadi demikianlah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan struktur adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat. Manfaat dari ilmu genetika adalah agar kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri atau sebuah makhluk yang berada di sekitar lingkungan kita. Dalam genetika, kita mempelajari replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi atau duplikasi yang disebut juga sintesis DNA, yang artinya satu untai DNA mencetak satu untai pasangannya. Yang berikut transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA, dan proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi ini hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Yang berikut translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi ini terjadi di ribosom. Nukleotida adalah struktur pembentuk inti sel, DNA dan RNA yang fungsinya untuk mengganti jaringan-jaringan sel tubuh yang rusak. Di dalam nukleotida terdiri atas 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu fosfat, yang biasa kita lambangkan dengan huruf P. Komponen yang kedua yaitu adalah gula pentosa atau deoksiribosa, yang kita lambangkan dengan huruf D. Sedangkan komponen yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri atas 2, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Di dalam basa pirimidin itu kode DNA-nya yaitu adenin dan timin pada DNA, dan adenin dan urasil pada RNA.
Sedangkan pada basa purin, kode DNA-nya yaitu sitosin dan guanin. Sebagai berikut. Yang pertama, adenin nukleotida. Adenin deoksiribosa fosfat. Yang kedua, guanin nukleotida. Guanin deoksiribosa fosfat. Yang ketiga, sitosin nukleotida. Sitosin deoksiribosa fosfat. Dan yang keempat, timin nukleotida. Timin deoksiribosa fosfat. Antara nukleotida dan nukleosida. Nukleotida memiliki 3 komponen, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan nukleosida yaitu memiliki 2 komponen, basa nitrogen dan gula pentosa, tidak memiliki gugus fosfat. Baik, saya akan menjelaskan nukleotida. Nah, nukleotida merupakan struktur pembentukan inti sel, DNA, dan juga RNA untuk perkembangan sel. Selanjutnya adalah peranan dari nukleotida. Nukleotida berperan sebagai bagian untuk menstimulasikan kekebalan tubuh serta mengatur metabolisme yang ada di dalam sel tubuh kita. Selanjutnya adalah pada struktur nukleotida ini diperoleh 10 nukleotida dan juga 8 nukleosida. Sekian dan terima kasih. Akan menjelaskan bentuk-bentuk dari struktur nukleotida. Yang pertama yaitu yang berwarna kuning dan bentuknya bulat, namanya adalah fosfat. Dan yang berikut yang berbentuk segi 5 berwarna merah muda, namanya adalah gula pentosa atau aktidodoposa. Dan yang berikut yang berwarna coklat berbentuk segi 4 dan setengah lingkaran, namanya adalah adenin. Dan yang berikut yang berwarna biru, namanya adalah timin atau urasi. Yang berikut yang berwarna hitam setengah yang berbentuk